Bayangin kamu bangun dari tidur, tapi bukan di kasur, bukan di sofa, kamu bangun di dalam peti kayu. Gelap, pengap, semuanya sempit. Dan kamu sendirian. Itu yang dialami Paul Conroy, tokoh utama di film Buried tahun 2010. 1,5 jam, penonton diajak masuk ke dalam kotak sempit bareng Paul. Beneran, cuma di situ doang. Gak ada flashback, gak ada pemandangan, cuma satu orang, satu tempat, dan tekanan mental yang makin lama makin sesak. Film ini dibuka tanpa basa-basi. Gelap total. Kita cuma dengar suara napas terengah-engah, sampai akhirnya pemantik menyala. Kelihatanlah wajah Paul, kotor, berkeringat, dan jelas panik. Dia bangun, langsung nyadar kalau dia dikubur hidup-hidup di dalam peti kayu. Kedalamannya nggak tahu sih ya, tapi yang jelas jauh dari permukaan. Dan di sekitar dia cuma ada barang-barang seadanya. Sebuah korek gas, senter, HP, pisau kecil, pena, beberapa cahaya seadanya, dan waktu yang berjalan mundur. Satu-satunya cara Paul buat terhubung dengan dunia luar adalah HP. Tapi ini HP bukan miliknya ya. HP ini entah kenapa ada di situ. Model lama. HP BlackBerry itu. Layarnya kecil. Baterai tinggal dikit. Sinyalnya pun naik turun kayak harga cabai. Paul mulai nelpon sana sini. Dia nelpon polisi, nelpon keluarga, nelpon kantor, bahkan sempat terhubung ke bagian HRD dan itu nggak membantu sama sekali. Respon orang-orang? Ada yang serius, ada yang kaku, ada yang malah kayak nggak peduli. Dan dari situ kita mulai paham kalau film ini bukan soal penyelamatan dramatis. Ini soal tekanan mental, frustasi, dan rasa nggak berdaya. Ternyata, Paul adalah supir truk logistik yang kerja di Irak. Dan dia diculik oleh kelompok militan. Tujuan mereka? Minta tebusan $5 juta. Kalau nggak dipenuhi, Paul bakal tetap terkubur atau malah dibunuh. Penculiknya sempat nelpon Paul juga pakai HP yang sama. Nada suaranya datar dan tegas. Dan mereka maksa Paul buat rekam video permintaan tolong. Kayak video sandera yang biasa kita lihat di berita. Tanpa edit, tanpa sensor, tanpa harapan. Setiap menit dalam film ini, tekanan makin kuat. Oksigen di dalam peti terus menipis. Paul mulai kehilangan fokus. Tangannya luka. Cahaya makin redup. HP-nya makin panas dan baterai makin sekarat. Dia dapat kontak dari seseorang bernama Dan Brenner dari bagian penyelamatan sandera. Dan bilang mereka lagi cari lokasi Paul. Ada harapan, tapi tipis. Dan tiap kali mereka telepon, selalu ada kata-kata kayak, "Kami sedang usahakan, bertahanlah." Kalimat itu makin lama terasa makin kosong. Lagi coba tetap tenang, tiba-tiba ada ular nongol dari celah peti. Beneran ular hidup, guys. Kayaknya sih ular kobra ya. Paul panik. Dia coba usir pakai senter dan korek. Dan akhirnya berhasil. Tapi itu jadi titik di mana dia sadar situasi ini bukan cuma soal waktu, tapi soal ketahanan mental. Karena di tempat sesempit itu, semua bisa jadi musuh. Pasir, gelap, suara HP, napas sendiri, bahkan pikiran sendiri. Karena si Paul ini dia punya anxiety, guys. Penculik minta Paul rekam video kedua. Tapi kali ini, isinya lebih frontal. Mereka minta Paul ngomong seakan-akan pemerintah Amerika yang salah. Sementara dari sisi lain, perusahaan tempat Paul kerja juga mulai cuci tangan. Atasannya bahkan kirim surat ke istri Paul, bilang kalau Paul udah keluar dari kontrak, alias nggak akan dapat kompensasi, alias mereka buang badan. Dari situ makin jelas, Paul bukan cuma terkubur di tanah, dia juga terkubur dalam sistem yang cuek dan gak peduli. Akhirnya, Brenner bilang mereka udah lacak lokasi Paul. Tim penyelamat katanya lagi gali lokasi itu. Paul sempat bahagia.
Dia nangis, dia lega, dia mulai tenang. Tapi, beberapa menit kemudian, Brenner balik lagi. Dan dengan suara pelan, dia bilang, "Kami salah gali. Itu peti lain. Itu bukan kamu." Peti Paul masih terkubur. Dan waktu sudah habis. Pasir mulai masuk dari celah. Senter mati. HP mati. Layar gelap. Film pun selesai. Buried adalah film yang gak butuh banyak adegan. Gak butuh ledakan, gak butuh musik keras, karena rasa takutnya datang dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Dikurung, sendirian, tanpa kepastian. Dan mungkin itu juga yang bikin film ini kuat. Karena meskipun yang kita lihat cuma satu orang di satu tempat, tapi tegangnya bisa terasa sampai napas akhir. Kalau kamu suka cerita yang bikin mikir, bikin napas nahan, dan nunjukin betapa rentannya manusia saat sistem gak berpihak, Buried adalah film yang layak ditonton. Tapi nontonnya jangan pas malam sendirian ya. Entar kamu tidur sambil ngerasa lantai kamar kamu goyang.